Ya, salam sejahtera sekali lagi untuk Anda para pendengar dan juga semua yang sudah bergabung di Bobber Cafe ini. Anda nanti pun bisa mengikuti interaksi untuk bertanya terkait dengan perbincangan yang akan kami laksanakan di hari ini ya lewat WhatsApp kami di 0811913913. Hari ini adalah hari spesial 10 November. Berbicara tentang pahlawan, ada satu platform baru ya, namanya Belanjakeun. Dan Belanjakeun ini diharapkan untuk kita semua menjadi pahlawan untuk UMKM dan juga pahlawan untuk konsumen tentunya ya. Dan sudah hadir bersama saya di stage ini ada beberapa narasumber yang nanti akan memberikan keterangan terkait dengan topik yang akan kita perbincangkan di siang hari ini. Selamat datang sebelumnya untuk anggota divisi UMKM Penerbitan dan Ekraf KPED Jabar, Ibu Siti Nur Maftuha. Kemudian juga sudah hadir ada Ketua Koperasi WJS, Wirausaha Jabar Sejahtera, ada Ibu Nelly Meliani. Nah, kalau ini saya belum ketemu nih. Ada perwakilan dari Grab, ada Kang Randi. Kang Randi, selamat pagi Kang Randi. Iya, selamat pagi Kang. Aduh, ini juga luar biasa. Dadakan ya. Kenapa? Agak bingung nih. Nggak apa-apa. Pasti kita ngobrol sesuatu hal yang memang ada kaitannya dengan pekerjaan. Pasti. Siap Kang. Siap. Kita berbicara tentang belanjakeun.id untuk pahlawan UMKM dan pahlawan konsumen. Nah, hari ini kita akan tanya upaya-upaya dari para narasumber nih terkait dengan bagaimana caranya kembali menggeliatkan perekonomian melalui para pelaku UMKM yang kemarin kayaknya signifikan banget ya. Mungkin Bu Siti ya bisa nanti memberikan keterangan lebih dulu. Ya, sebetulnya kalau dibilang salah, bukan salah ya. Memang situasinya saat itu terutama gini, kita mengalami PPKM dulu PSBB ya, pas awal-awal bulan Maret 2020, terus sempat sampai kemudian Agustus relaksasi dan terakhir kemarin di Mei ya, Mei sampai Agustus kita mengalami PPKM itu kerasa banget. Jadi di awal itu banyak teman-teman yang awalnya kan bisnisnya bagus, terus kemudian terhenti, nggak bisa kemana-mana, nggak boleh bisnis, nggak bisa ngapa-ngapain. Bisnis UMKM itu ya istilah orang Sunda mah koreh-koreh cok ya, banyaknya gitu ya. Jadi uang hari itu ya dikelola untuk hari itu juga. Jadi pada saat 2 bulan tidak bisa ngapa-ngapain ya udah modalnya habis. Sehingga banyak teman-teman yang kemudian mengeluh jangankan buat investasi gitu ya, buat bisnis, buat makan aja modal tadi dipakai gitu kan. Sehingga kalau istilah teman-teman mantap makan tabungan atau jual aset. Jadi kalau ada bilang yang jual aset aja, apalagi yang udah dijual. Apalagi yang dijual, udah habis semuanya. Habis, bener. Jadi sehingga pada saat kemudian KPED dibentuk ya di Agustus 2020, terus kemudian ada beberapa aktivitas buat kami jadi sebuah harapan lah. Karena KPED itu kan yang menarik adalah sebuah organisasi yang dibentuk itu kolaborasi antara pemerintah dengan pelaku usaha. Kan biasanya masing-masing ya. Pemerintah sendiri, pelaku usaha sendiri. Nah, ini gabung jadi satu. Nah, posisi saya melakukan perwakilan dari komunitas gitu. Biasanya tuh mau ketemu dinasnya susah banget ya. Yeah. Di KPED itu alhamdulillah. Jadi kita ngumpul, bisa curhat, bisa apa. Sehingga ya inilah salah satu hasil dari perjuangan kami gitu ya. Satu hasil dari perjuangan kami, ini juga usulan dari UMKM yang bantu UMKM dong. Nah, ini salah satu membantunya adalah kami membuat sebuah program namanya Belanja Produk UMKM. Jadi di Belanjakeun ini UMKM itu produknya dibeli. Produknya dibeli, bukan konsinyasi. Nanti kalau ada repeat order ya kemudian berlanjut. Dan salah satunya nanti kami kerjasama dengan koperasi. Kenapa koperasi? Karena koperasi itu juga anggotanya adalah UMKM. Apalagi Kementerian Koperasi saat ini mendorong supaya UMKM itu bergabung di koperasi. Jadi kan kalau kadang-kadang ke koperasi pinjam uang ya. Harapannya nggak cuma pinjam uang. Jadi misalnya tadi sempat saya diskusi dengan Pak Dedi ya. Pak Dedi itu dari sebuah perkumpulan asosiasi grafika percetakan. Beliau cerita banyak percetakan itu yang kemudian membantu UMKM dengan tadi bikin kemasan, bikin stiker dan sebagainya. Nah, kalau dengan dibantu percetakan kan kita juga nanti koperasi misalnya tahulah nanti anggota ke koperasi butuh kemasan, koperasi yang pesan ke asosiasi. Bisnis itu akan hidup semua. Nanti kita kenapa Grab? Karena kan
judul-judul kita juga harus butuh transportasi ya. Betul. Gak mungkin si UMKM itu ngingkik gitu ya. Nganter Jalan nganterin sendiri, iya, betul. betul. Kita butuh partner juga untuk kemudian mendistribusikan produk UMKM kepada konsumen seperti itu. Oke. Jadi ini bentuk kolaborasi. Jadi kalau kita bicara ABCGM, nah salah satunya dengan Trijaya, medianya juga harus bantu. Gitu, Kita seperti pentahelix itu. juga Betul, ya. pentahelix banget. Jadi Betul. government-nya dinas, kemudian juga bisnisnya jelas ya, pelaku usaha, kemudian C-nya community, salah satunya adalah saya dari asosiasi. Terus kemudian government tadi akademisinya ada. Nah, di KPAD itu ada akademisi. Cuman di sini kelihatannya teman-teman tadi mungkin izin ya karena hari ini harus mengajar, katanya tidak bisa hadir. Jadi lengkap, ada akademisinya, ada bisnisnya, ada community-nya, ada government-nya jelas, dan hari ini dengan media dengan Trijaya FM. Nah, itu dia. Memang sekarang ini eranya adalah era kolaborasi ya. Pentahelix tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Siti memang menjadi satu hal yang cukup penting juga untuk kembali mengungkit para pelaku usaha UMKM. Oke, Bu Nelly, cerita dong selama pandemi udah pasti ya semuanya drop. Semuanya, hampir betul, semuanya. tapi kira-kira waktu itu upaya apa yang dilakukan? Hanya sekedar misalnya harus survive lah ini, harus tetap hidup nih. Nah itulah kami berusaha menjalin hubungan juga dengan dinas, terutama KPI juga, supaya itu bangkit. Karena sebagian besar dari anggota kami itu benar-benar drop, apalagi zamannya PPKM darurat. Yeah. Itu benar-benar sampai anggota itu tidak bisa membayar simpanan. Karena kita juga tidak bisa menagih karena nggak ada uangnya emang. Betul, gitu. betul. Nah, jadi kita bersama dengan dinas, terutama KPID, ketika menawarkan suatu program, kita itu seperti mendapatkan secercah harapan buat membantu teman-teman. Apalagi produk teman-teman itu kita beli putus, tidak seperti tempat lain membeli secara konsinyasi. Itu salah satu upaya kita buat membuat terutama anggota WJ itu bangkit kembali. Salah satu upaya seperti itu. Oke, jadi memang hal-hal seperti itulah yang pada akhirnya harus dilakukan begitu ya? Iya, betul. Untuk setidaknya operasional tetap jalan lah ya. Oke. Apa memberi kelonggaran juga kepada anggota dalam buat simpanannya karena situasi seperti begini. Kita mempush ke marketingnya agar mereka dapat uang lah misalnya buat kelangsungan usahanya juga. Gitu. Tapi ada semacam relaksasi nggak sih buat anggota di koperasi? Relaksasi ketika awal PPKM kita memberi relaksasi selama 3 bulan, 4 bulan tidak membayar simpanan. Oke. Jadi karena emang situasi dan kondisi seperti ini kita juga mengerti gitu. Oke, jadi memang sudah sangat dimafhum sekali karena dampaknya juga bukan ke Iya, perorangan. betul sekali. Misi dunia ya. Seluruhnya. Oke, satu hal yang menarik juga adalah dari segala permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha, ini ada Grab yang punya concern ternyata terhadap para pelaku UMKM. Dasarnya apa nih Mas Randi? Mungkin bisa diberikan juga informasi untuk kita. Kekonsernan terhadap UMKM pada akhirnya ingin terlibat juga masuk di dalamnya. Oke. Wah ini Kang, ini kalau ditanya kenapa gitu ya, ini karena concern itu kita punya benang merah yang ternyata sama gitu ya. Jadi di luar dari pandemi yang sekarang memang sedang kita alami, Grab ini secara organik punya visinya adalah mengembangkan Asia Tenggara. Turun ke dalam Indonesia, turun ke dalam Jawa Barat, sampai akhirnya kita berkomitmen untuk mengembangkan para pelaku UKM. Jadi itu mulai dari visinya. Nah, terutama pada saat pandemi ini kerasa banget nih Kang, ya. Sales jadi drop, kemudian juga cash flow-nya juga jadi cukup berat gitu. Dan kita menyadari bahwa kita semakin punya esensi yang lebih pada saat pandemi ini. Akhirnya dari sana kita mencari apa yang bisa kita lakukan lebih sampai akhirnya kita bisa membantu para UKM. Akhirnya bertemu sama Bu Meta, bertemu sama Bu Nelly. Ya kita ketemu, yuk kita harus bantu nih. Ya dengan KPED akhirnya kita merumuskan, oke, Grab punya peran untuk bisa menjadi katalisator untuk mempercepat juga gitu. Karena tadi kalau misalnya teman-teman UKM kayaknya udah sibuk produksi kayaknya gitu ya. Iya. Udah nggak bisa ngirim gitu. Nah Grab itu iya online gitu. Apalagi terutama pada saat pandemi kan kayaknya orang diam di rumah. Iya betul. Orang mau belanja, aduh kalau nggak ada yang datang kayaknya nggak keluar nih barang gitu ya. Nah kalau di Grab karena kita juga online, orang juga belanja, wah sekarang gampang ya Kang ya, cuma tinggal klik-klik aja gitu kan. Iya. Akhirnya bisa. Jadi orang yang mau di rumah juga masih bisa belanja dan
semoga bisa membantu teman-teman UKM. Betul. Barangnya tetap bisa keluar. Jadi sangat bareng-bareng lah ya. Betul, bareng-bareng kan. Betul. Selama pandemi, kalau yang lain mungkin mengalami ada turun dan lain sebagainya, kalau Grab kayaknya meningkat. Karena kan trennya sekarang di masa pandemi Online, begitu, online rata-rata. Orang nggak mau keluar rumah gitu kan, takut. Betul. Kemarin omset gimana? Di belakangnya kan. Kayaknya insentif segala macam naik nih, Kang Randy ya. Siap. Jadi itu. Kangen dengar loh, kangen dengar. Nah makanya. Dengar, kangen dengar. Oke, nah Bu Siti, ketika pada akhirnya terpikirkan untuk ada kolaborasi dengan Grab sampai akhirnya launching belanjakeun.id, itu gimana nih prosesnya? Sebetulnya ini juga diskusi panjang ya. Okay. Jadi kalau ditanya prosesnya, mungkin hampir setahun kali ya. Hampir setahun kita diskusi karena begini. Ini kami juga kan butuh masukan dari teman-teman. Dari teman-teman tuh kan yang mengeluh yang, aduh online nih rata-rata kita gaptek, offline juga susah. Terus kalau misalnya sekarang harus jalan sendiri, mungkin kapasitas produknya kecil gitu. Nah sehingga akhirnya kemarin kita berpikir untuk juga menggandeng Grab salah satunya. Kenapa? Karena tadi sebenarnya ada dua hal nanti. Yeah. Pada saat kita bicara dengan Grab, yang pertama UMKM, nanti produknya dibeli. Dan kedua juga kita sebetulnya ingin support driver. Jadi kan teman-teman driver juga tetap trafficnya, karena teman-teman juga sebenarnya sempat ngeluh juga. Yeah. Aduh ini kayaknya PPKM tuh pada orderan sedikit gitu kan, apalagi kan pas PSBB itu nggak boleh narik penumpang sama sekali. Iya, kan. betul. Nah harapannya adalah bahwa mudah-mudahan dengan program ini, karena tadi juga KPED ini kita punya rencana akan menaburkan. Kita akan menyebar 10.000 voucher. Oke. Voucher apa itu? Voucher dalam artinya mungkin apa ya, nanti mungkin Kang Randy lah teknisnya jelaskan ya. Tapi ada 10.000 voucher senilai Rp5.000. Itu kita sebetulnya diskon ongkir. Apakah nanti bisa karena gini, nanti kan Belanjakeun akan masuk ke platformnya Grab. Jadi nanti warga Bandung nih, apalagi sekitar Jalan Riau kan, wah di sini banyak hotel nih, siapa tahu nih pengunjung dari Jakarta dan sebagainya. Nanti juga kami juga mengundang dari PHRI, dari Asita juga gitu ya, supaya ini tuh diramein juga sama semua. Betul. Karena pada saat kemudian nanti kan kadang-kadang suka gini ya, dari hotel mau belanja macet, daerah sini kan macet pisannya. Betul. Duh macet, belum lagi hujan dan atau mungkin ya nggak mungkin kan lah gitu ya. Pengen belanja tapi gimana? Nah nanti tinggal order aja, order dari aplikasinya Grab. Terus kemudian nanti kita kasih diskon ongkir. Ya kayaknya kalau jangan-jangan daerah sini mah bisa gratis kali ya. Ujung-ujungnya 5.000 mah gitu. Termasuk juga kilo kan. Nah itu artinya kenapa dengan Grab? Karena kami melihat bahwa ya harus dibantu sama-sama, dibantu ongkirnya supaya konsumen mau belanja. Termasuk juga kan dibantu tadi supaya drivernya juga bergerak. Karena namanya manusia mah senang diskonnya, saya juga senang diskon gitu kan. Midnight sale dikejar ya, nggak tidur juga ngapa-ngapain ya. Ya harapannya walaupun dengan diskon ya mungkin Rp5.000, nah bisa berapa? Cuman kan ya lumayan lah gitunya. Jadi kebantu semua gitu. UMKM juga kami di sini di Belanjakeun, termasuk juga bukan cuma Belanjakeun aja. Iya. Termasuk juga UMKM yang gabung di Belanjakeun. Itu nanti akan kita masukkan ke program ini. Jadi tidak hanya di toko ini, termasuk kita mungkin nanti Bu Nelly akan sampaikan ya ada berapa banyak UMKM di sini. Kita juga akan ikutkan di program yang sama. Oke. Nah sebelum lupa nih tadi menaburkan benih-benih voucher tadi. Kemudahan-kemudahan apa yang diberikan Grab untuk para pelaku usaha? Ya jadi ini saya juga kagum ya dengan panitia, dengan tim dari KPED yang ternyata nggak cuma slogan tapi benar-benar komitmennya itu diwujudkan. Dalam bentuk itu memberikan voucher. Kalau misalnya kita ngelihat biasa belanja misalnya Grab gitu ya, Grab Food atau belanja Grab Express misalnya, itu kan ada ongkos kirim yang harus kita bayarkan dengan ke driver gitu ya. Misalkan ongkos kirimnya 7.000 nih. Biar ini lebih menarik, lebih murah, dibantu disubsidi 5.000 potongan. Jadi buat teman-teman, buat saudara-saudara yang mau bertransaksi, kita punya voucher itu 10.000 ya, Bu Meta. Ada 10.000
voucher yang bisa dimanfaatkan untuk bisa belanja produk-produk di sini. Bahkan ada yang 0 ongkos kirim? Nanti kita lihat untuk jumlahnya, kalau misalkan ongkos kirimnya dekat, misalkan cuma 5.000 dikurang 5.000, oke. bisa jadi Udah gratis. 0, betul. Bisa free ongkir dia berarti. Iya, betul. Jadi kalau misalkan di rumah nggak perlu bensin ya, Kang nggak perlu parkir juga udah 2.000 ya. Jadi akan lebih mudah, apalagi tinggal klik terus barang dikirim. Gitu. Nah, itu kemudahan-kemudahannya. Oke, Bu Nelly, ini kan kemudahan-kemudahan yang luar biasa yang pada akhirnya sinergitas ini menghasilkan sesuatu pengungkit untuk para pelaku UMKM. Gimana nih teman-teman anggota koperasi menyambut hal ini? Wah, jangankan di luar anggota koperasi juga menyambutnya sangat luar biasa. Tumpengan katanya ya. Dari tahap ini aja kita sudah terdata sekitar 176 UKM. Oke. Satu UKM itu bukan hanya satu produk, bermacam-macam produk. Bisa bayangkan berapa banyaknya produk yang sudah kita data. Itu juga masih banyak yang daftar, tapi karena kita daftar tunggu, jadi kita mendahulukannya sudah daftar dulu. Pokoknya antusias sampai di luar kota pun banyak nelfon ke pengurus gitu. Okay. Jadi benar-benar antusiasnya luar biasa sekali gitu. Terus bukan kalau hanya anggota WJS loh. Iya, terus kalau tadi kan Bu Siti sempat juga menyinggung katanya ada beberapa permasalahan, misalnya ada orang yang ngerasa, aduh saya pengusahanya gaptek, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Itu tuh di teman-teman koperasi gimana tuh? Kalau ke UKM hanya mengirim produk, kita yang memasarkan sebenarnya. Jadi sebenarnya UKM itu dipermudah hanya ngirimin produk, kita bayar cash saja gitu. Kita yang bekerja sama dengan Grab, nanti Grab kita yang menginput ya, Grab membantu kita menginput. Anggota UKM cuma ngirim aja sebenarnya, nggak ada kontribusi dia harus ikut posting apa gitu ya? Kalau posting ya mungkin ya. Oke. Tapi kalau pemasaran kan dibantu dengan Grab dari WJS langsung gitu. Oke. Ini bentuknya apa tadi? Bayar cash langsung atau konsinyasi? Kalau kita ke UKM tuh cash. Oh, cash ya? Langsung. Oke. Jadi semua produknya sudah kita beli. Oh, oke. Bu Siti, ini kan banyak sekali peminatnya kalau tadi disampaikan oleh teman-teman dari WJS bahwa memang para pelaku usaha ini antusias sekali. Kurasinya seperti apa sih prosesnya? Karena kan pusing sendiri gitu. Pusing dan menggendut. Makanya. Gimana? Ya, sebetulnya kalau untuk kurasi ya dikerjasamakan juga dengan teman-teman di WJS ya, karena nanti mereka yang akan mengelola. Yang pertama adalah kami memang prioritas yang sudah punya izin, PYRT lah minimal gitu ya. Jadi minimal sudah punya PYRT. Nah terus kemudian kalaupun yang belum, nah ini satu hal. Kalaupun yang belum, kan sekarang sebenarnya pemerintah punya program namanya transformasi formal usaha mikro. Nah, Transformi ini adalah program dari Kementerian Koperasi dan UMKM, dan di Jawa Barat ini ada 50 Garda Transformi namanya. Nah, ini beberapa orang hadir juga hari ini. Nah, Garda Transformi ini salah satunya adalah membantu untuk memformalkan usaha mikro. Jadi, yang nggak punya NIB, yang nggak punya PYRT, nggak punya halal, nanti akan dibantu oleh teman-teman Garda Transformi. Nah, hari ini juga program KPED juga kami menggandeng juga Garda Transformi, sehingga nanti untuk UMKM yang pengen jualan nih tapi terkendala PYRT-nya nggak bisa bikin NIB, nanti dibantu oleh Garda Transformi, sehingga kalau sekarang beberapa yang masih waiting list yang belum punya izin, kami tampung aja dulu, tapi nanti sambil berproses selesai itu saya tinggal ke koperasi. Oke, koperasi kalau butuh kalau misalnya nanti butuh perizinan segala macam, ini teman-teman yang udah siap bantu. Jadi itu tambah satu lagi kolaborasinya dengan Garda Transformi tadi. Oke, sejauh ini sudah berapa banyak yang bergabung sampai saat ini? Kira-kira? Garda Transformi itu kan sebetulnya sebuah program. Kami baru mulai bulan Agustus. Sekarang untuk Jawa Barat itu ada 4.500 lebih UMKM yang sudah punya NIB. Untuk PYRT karena memang masih berproses, kami masih menunggu. Jawa Barat itu tertinggi se Indonesia untuk capaian Garda Transforminya. Oke. Ya. Dan kami ada 50 orang. Di Bandung Raya sendiri ada 10 orang Garda Transformi se-Bandung Raya. Nah, ini ada berapa hadir tuh? Ada yang dari Bandung, dari Bogor, dari Tasik juga hadir hari ini. Oke, jadi seluruh Jawa Barat bisa tergabung di sana juga ya? Boleh dibilang seperti itu. Betul. Baik. Satu lagi mungkin sedikit. Apa? Silakan. Jadi untuk program Belanjakan sendiri ini nggak cuma Bandung aja. Jadi saat ini yang sudah mendaftar yang memang prioritas kita Bandung Raya, ya, termasuk Sumedang. Tapi ternyata malah dari Tasik ada yang daftar, dari Garut, Majalengka, Subang itu sudah ada juga. Jadi
Sukabumi juga ada. Oke. Jadi kalau misalnya tolak teman-teman mau, kelihatannya sih kita welcome aja ya. Cuman tadi nanti akan difikirkan bagaimana transportasi dari tempat mereka ke sini. Gitu. Oke, Kang Randi, ini tadi sudah diceritakan bahwa Grab memiliki concern yang luar biasa terhadap para pelaku UMKM ini ya. Terbukti dengan adanya kerjasama untuk launching belanjaken.id. Ini memang sengaja ya, namanya nyunda gitu ya, bukan belanjaken ya. Jadi kita harus tegaskan, BLANJAKEUN, belanjaken.id. Jadi nyunda banget. Pasundan. Betul ya. Nah, dari segala sesuatu hal yang diberikan kemudahan untuk para pelaku UMKM, sebetulnya pelaku UMKM juga bisa memilih ada e-commerce lain misalnya begitu ya. Sebetulnya apa kelebihan belanjaken.id dibanding e-commerce yang lain? Oh boleh. Silakan ke Bu Siti, nanti tambahkan juga ke Bu Nelly ya. Mangga, Bu Siti silakan. Ya. Sebetulnya Belanjaken ini yang pertama lebih kepada brand ya. Ingin mengajak, yuk orang Bandung atau orang yang datang ke Bandung, datang ke Jawa Barat, belanjanya dibelanjakan aja gitu kan. Tadinya seperti itu. Yang pertama adalah sebagai sebuah ajakan kepada para masyarakat lah. Jadi kalau belanjanya jangan belanja produk yang lain deh, produk warga Jawa Barat aja. Karena kan nanti kalau teman-teman ini bayar pajak, pajaknya juga kembali lagi buat kita semua. Jadi istilahnya dari kita untuk kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua tentunya juga memang sekarang semuanya serba digital. Jadi kita juga memang sedang menyiapkan platform digital. Jadi untuk ke depan Belanjaken juga akan membuat sebuah platform. Sementara ini memang kami baru 2. Yang pertama melalui Instagram, dan nanti buat pendengar Trijaya FM bisa follow belanjaken.id, ada info-info produk-produk, promo dan sebagainya. Terus kemudian yang kedua melalui Grab, sehingga melalui 2 platform ini memang untuk saat yang mungkin di bulan-bulan inilah harapannya bisa mendongkrak juga penjualan sambil kemudian nanti koperasi ini sebetulnya ya. Koperasi yang akan nge-push gimana caranya supaya produk-produk ini habis terjual gitu. Tugasnya berat jadi juga Bu Nelly. Harus kerja keras. Gimana tuh Bu Nelly? Udah dibebankan kayaknya digeser. Gimana? Harus terjual semua gitu ya. Tapi alhamdulillah kami juga bersyukur karena kita bisa membeli produk anggota secara langsung. Nah itu sebenarnya yang memotivasi para anggota buat bangkit kembali. Tugas kami memang menjalin kerjasama juga dengan beberapa relasi buat memasukkan produk. Satu dengan Grab juga, dengan beberapa relasi yang sudah banyak sebenarnya meminta produk kami juga. Tapi kan kita harus memfollow up dulu ke depannya seperti apa perjanjiannya. Sebenarnya sudah banyak sekali sebenarnya yang akan bekerja sebenarnya. Salah satunya adalah factory Nike sepatu juga sudah mulai melirik produk-produk kita loh. Karena mereka bilang produk kita luar biasa bagus dan bervariasi. Nah, kebetulan Ketua Koperasi juga datang mau follow up kerjasama juga dengan Belanjaken. Oke. Kang Randi, kalau Kang Randi mantau trafficnya transaksi Belanjaken nggak sih di Grab? Iya, saat ini kita akan mulai ya, jadi sampai dengan sekarang sampai dengan kedepannya kita pasti akan pantau. Kita nanti juga kasih masukan, Bu, transaksinya lagi bagus karena apa? Ada insight-nya apa? Bu, kayaknya diginiin bagus nih Bu. Nah itu dengan harapan nanti produk-produk di sini semua bisa keluar, bisa kejual. Gitu kan. Oke, jadi memang pada akhirnya juga dari Grab akan lebih berkomunikasi tentunya dengan pengelola ini untuk lebih meningkatkan penjualan begitu ya. Betul kan. Kalau sejauh ini ngelihatnya gimana nih dengan adanya belanjaken.id di Grab? Apakah memang efektif untuk mengungkit si pelaku UMKM? Saat ini masih proses ini ya, persiapan yang akan segera kita launching di Grab-nya. Ada beberapa hal yang harus kita siapin. Tapi yang intinya adalah pada saat kita bermain online, Kang, banyak variabel yang menentukan kita bisa sukses atau enggaknya di online. Salah satunya itu adalah database. Nah, Grab ini punya database yang sangat-sangat besar. Jadi dengan harapan setiap pengguna Grab yang udah download Grab nih Kang, itu bisa menjadi potensial customernya dari Belanjaken gitu. Jadi tinggal kita nanti memperkenalkan di Grab ada Belanjaken gitu ya. Oh, mereka tahu produknya juga bagus-bagus.
Orang juga Keren-keren, cari ya, Kang? keren-keren. Iya, iya. Cari Kalah orang dengan- snack tuh nggak bingung jadinya gitu kan. Betul, Gitu. betul. Wah gampang di sini. Jadi ada macam-macam dan termasuk ada frozen food nggak salah Bu ya? Ada. Oh, frozen ada. Alhamdulillah. Oke. Frozen food itu adalah item yang termasuk dicari. Dicari, betul. jadi begitu di sini ada frozen food, ada macam-macam. Ini jadi menarik, orang juga jadi bisa sekali order, nggak perlu ke titik-titik mana gitu ya, satu titik Satu itu udah ada titik semua ya. tuh. Satu Gitu. titik ya, Kang, ya. Gitu. Jadi itu yang diharapkan bisa bagus ya Kang ya dari perputarannya. Oke, Kayak gitu. oke. Bu Nelly, produk-produk dari WJS sendiri meliputi apa saja? Apakah memang kuliner saja atau memang ada fashion juga? Untuk sementara ini karena kerjasama kita dengan KPED dan Grab, sementara Mamin dulu. Kuliner dulu sementara. Karena itu sebagian besar anggota kami juga 80% itu Mamin. Kedepannya insya Allah fashion dan craft juga akan ada di sini. Oke. Kalau pembeliannya tuh ini ya bisa eceran bukan grosiran ya? Kalau kita beli harga reseller Pak, Oh, oke. ke anggota karena kan nanti keuntungan kita juga akan kembali ke anggota dalam bentuk SHU. Kita jual dengan harga jual dari anggota oleh anggota dan untuk anggota juga. Oke. Nah, Bu Siti, ini kan tadi sudah dijelaskan bahwa ke si pelaku usahanya sih kan ini cash ya, istilahnya jual putus lah gitu kan. Pertimbangannya apa? Kalau memang dari segi mengungkit sih akan sangat terbantu sekali. Cuman kan beresiko ketika barang tidak terjual, ini gimana? Nah, pertimbangannya apa sampai akhirnya ya udahlah pakai sistem ini aja? Jadi selama ini banyak keluhan teman-teman di UMKM adalah pada saat menitip di toko itu semua consignment. Betul. Ada yang consignment istilah kita ya, ada yang kontrabon, ada yang kemudian 14 hari. Sehingga ini banyak teman-teman yang mengeluh memang pada saat kondisi pandemi ini udah mah modalnya nggak ada, harus ngemodalin toko lain gitu. Itu yang kemudian akhirnya ini juga berunding panjang ya, berunding panjang teman-teman kami semua di KPED. Ini kita coba deh, memang berisiko, akan sangat berisiko pada saat kemudian produk ini tidak laku, sehingga tadi akhirnya proses kurasi ini yang penting. Kalau ditanya indikatornya apa, pertama enak. Jadi kenapa kemudian izin berikutnya? Karena tadi kami juga ini kan sambil berproses melakukan edukasi ya. Kalau kita bicara koperasi itu punya beberapa fungsi. Salah satunya adalah fungsi pendidikan. Jadi harapannya, dan ini juga sudah berjalan, anggota koperasi ini diberikan pendidikan oleh koperasinya, bukan hanya pendidikan tentang perkoperasian, tetapi juga bisnis. Jadi kalau di WJS itu udah biasa, misalnya tahulah, udah pasti ya kalau butuh modal mah larinya ke koperasi gitu ya. Tapi misalnya mau ngajuin PIRT, larinya ke koperasi. Pengen sertifikat halal, larinya ke koperasi. Pengen konsultasi bisnis, larinya ke koperasi. Karena ya di koperasi WJS ini juga anggotanya bukan hanya pelaku usaha, ada juga akademisinya, ada juga pensiunan, ada macam-macam. Tapi memang prioritasnya karena memang sejarah WJS ini terbentuk dari program wirausaha baru Dinas KUK pada tahun 2014. Sehingga ekosistem ini alhamdulillah walaupun programnya sudah selesai kita masih bisa berjalan. Dan kembali lagi kenapa harus enak? Karena kalau makanan enak mah ya konsumen juga repeat order. Tapi kan kalau udah nggak enak mah ya mau itu izinnya gimana, kalau udah nggak enak mah udah malas cukup gitu. Jadi sekali. gimana caranya karena gini, buat saya makanan Bandung itu harus enak. Jadi kalau ditanya apa syarat masuk ke belanjakan adalah harus enak. Dan yang bilang enaknya bukan 1-2 orang ya. Semua kuratornya harus bilang bersepakat itu enak baru lolos. Itu pentingnya harus kurasi. sepakat ya Bu Nelly ya. Harus kurasi, itu pentingnya kurasi. Jadi memang kalau lagi mengkurasi suatu produk itu kayak review ini aja ya, makanan profesional gitu ya. Iya, harus diicip. Berapa orang tuh satu tim? Kita ada 8 orang termasuk Bu Meta. Oke. Pantesan agak berisi ya sekarang ya. Oh iya, sekarang kerjanya nyicip-nyicip makanan dulu. Menggendut bersama. Iya. Oke, dari situlah ada keputusan, barulah misalnya satu produk sudah disepakati enak, bagus, barulah bisa masuk ke belanjakan.id ya. Oke, luar biasa. Tadi ada bisik-bisik juga, katanya ada duta koperasi ya, kalau tidak salah. Yang akan mengendorse juga ini belanjakan.id. Nanti boleh siap-siap dulu, tapi kita ke WhatsApp dulu deh. Ini dari pendengar. Kita cek dulu. Sebentar ya, boleh disiapkan aja dulu.
Teteh atau AA-nya ya dari Duta Koperasi. Kita ada beberapa pertanyaan, rupanya ini dari pendengar kita. Kita akan sampaikan kepada narasumber. Dari Ibu Yuni, apakah pernah ada transaksi atau bayar dari luar yang melakukan transaksi di belanjaken.id? Gimana nih? Ya, mungkin saya ikut bantu jawab. Boleh. Nanti sama Tenali. Untuk saat ini belum. Jadi untuk saat ini kami memang masih bicara lokal. Karena pada saat bicara luar negeri itu persyaratannya panjang. Tapi KPED sendiri kami sudah berkali-kali melakukan business matching, termasuk juga dengan kita, karena sekarang kan pandemi itu kita webinar terus ya, webinar dengan Dubai, dengan Turki, dengan Saudi, dengan Australia, Malaysia, itu udah sering bosan terus terangnya kalau webinar mah gitu ya. Dan persoalannya cuma satu. Untuk makanan itu harus ada izin edar dan harus memiliki standar HACCP. Jadi sebetulnya kalau memang di antara pendengar nih, wah kita punya produk HACCP, pengen dong gabung belanjakan. Oh kita sangat senang, karena apa? Calon konsumen tuh udah nungguin dari Turki, dari Saudi. Insya Allah November ini tim KPED juga akan ada yang berangkat ke Turki, karena di Turki akan ada festival, tapi itu teman-teman dari Kadin gitu ya. Dan ini sebetulnya kesempatan. Jadi kalau misalnya tadi Bu Yuni produknya udah HACCP, buat saya, ayo Bu diantos pisan gitu. Udah lintas negara apalagi ya, sudah teruji kalau begitu ya. Oke, terus ada juga pertanyaan dari Pak Tri, apakah ini hanya pelaku usaha Jabar saja? Karena basicnya teknologi, kayaknya luar Jabar juga bisa gabung, katanya begitu. Mangga. Ya, kebetulan memang kita prioritas Jawa Barat dulu ya, karena ini juga pilot project. Ya, kalau memang nanti ternyata berhasil, tidak menutup kemungkinan untuk kita buka dari wilayah lain. Tapi untuk saat ini kami fokus Jawa Barat dan terutama yang terdekat, supaya tadi, karena kan urusannya kalau makanan juga harus distribusi segala macam ya, supaya konsumennya puas. Karena kan konsumennya harus happy, kalau konsumennya happy nanti UMKM-nya juga happy. Betul, karena terkait juga testimoni dan lain sebagainya ya. Bu Nelly ada tambahan, silakan. Tambahan cuman para UKM yang produknya merasa produknya enak, merasa legalitas lengkap, mangga di atas dibelanjakan. Kita siap memasarkan dan bekerjasama dengan pihak-pihak yang luar biasa. Iya, oke. Nah, Kang Randi, kalau berbicara tentang belanjaken.id, ini kan lebih ke lokal ya. Bandung lah pada khususnya begitu. Kalau melihat kondisi lokal Bandung saja, pasti kan memungkinkan karena Grab ada di mana-mana juga di kota-kota lain. Itu inovasi itu kapan nih kira-kira? Apakah sudah mulai dibicarakan juga? Kalau dari ruang lingkup Bandung kita pasti udah terfasilitasi ya, karena kan udah infrastruktur udah lengkap. Kalau di luar Bandung kita juga udah ada. Iya betul. Apalagi termasuk misalkan ya agak di ujung-ujung misalkan Pelabuhan Ratu, Pangandaran. Jadi kalau misalnya dari teman-teman KPED, dari WJS juga bisa mengakomodir. Kita siap untuk bisa mensupport dari sisi prosesnya juga. Oke. Jadi Grab sudah siap tuh Bu. Tadi kan ada yang dari Tasik, Garut, Grab ada di sana juga, ya. Betul. Jadi bisa sekalian ya. Oke, kalau tadi yang produk-produk dari luar Bandung, yang Tasik, Garut dan lain sebagainya, itu kan mereka harus mengirimkan. Itu gimana tuh prosesnya? Ya, jadi sebetulnya waktu pas di awal memang konsepnya belanjakan itu sebetulnya ingin menampung produk-produk dari luar kota yang pada saat pandemi itu tidak bisa memasarkan ke Bandung. Jadi sudah kami juga sudah menyiapkan sih, bekerja sama dengan tadi ada dari DPM Desa. Di DPM Desa akan bekerja sama dengan dinas-dinasnya. Jadi dikumpulkan di daerah oleh di dinas, nanti kemudian dinas yang akan bantu mengirimkan ke sini. Waktu itu kita sempat berjalan sebelum di awal Maret ya. Tapi kemudian karena PPKM jadi terhenti. Nah, untuk yang syarat ini mungkin masih fokus Bandung dulu. Tapi mudah-mudahan dengan konsep yang sama kita bisa jalankan lagi. Iya, mudah-mudahan secepatnya ya, Bu Siti ya. Amin. Dari Pak Gunawan, terima kasih, selamat pagi jelang siang. Oh, sudah siang sekarang, jam 11 lebih ya. Banyak pelaku UMKM juga bekerja sama dengan supermarket atau minimarket untuk offline-nya. Bagaimana belanjakan bersaing dengan belanjakan ya mungkin ya. Bersaing dengan sistem offline. Nah, ini gimana nih? Ya. Sebetulnya pada saat kita bicara, ya hub ini adalah bagian dari offline-nya. Oke, jadi boleh diceritakan lagi. Toko yang ada di Bogor ini adalah titik pemasaran untuk offline. Dan tadi karena bicaranya nanti kita juga dengan koperasi,
Ini adalah store pertama, mimpinya. Oke, amin. Ini adalah mimpinya, adalah store pertama yang mudah-mudahan kalau ternyata memang berhasil, kita juga ingin buka store-store yang lain. Jadi apakah kemudian nanti dimungkinkan kerjasama dengan pihak? Oh, kita sangat memungkinkan. Cuman tadi harapannya sih kalau di sini kita bisa beli putus, kita juga ingin mencari supermarket atau minimarket yang bisa beli putus lah gitu ya. Janganlah kita misalnya kesannya tuh gini, Pak Amp ya. Kok jadi kita yang mensubsidi perusahaan-perusahaan gede itu gitu. Nah ini yang mungkin pola pikir ini kita ingin sedikit berubah. Kita mau ngasih contoh, kita bisa jalan loh. Kenapa yang lain enggak gitu? Iya betul. Mudah-mudahan langkah ini juga diikuti oleh yang lain begitu ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dan juga pendengar bahwa memang ada offline store nih untuk belanjaken.id ini, yaitu di Bober Cafe, Jalan Marta Dinata atau Jalan Riau, nomor 123 Bandung. Jadi kalaupun misalnya kebetulan lewat dan lain sebagainya, bisa lihat showcase lah di sini, ada beberapa produk-produk yang dijual ya. Oke, satu lagi sebelum nanti kita ke Duta Koperasi, ada dari Ibu Rahmawati, sukses untuk para pelaku usaha dengan adanya belanjaken, tetap semangat, badai pasti berlalu. Wes. Amin. Mantap. Aduh, makasih banyak semangatnya Ibu. Support Ibu Rahmawati, terima kasih. Oke, saya undang sekarang ada Duta Koperasi. Hari ini di Bober Cafe juga ada salah seorang anak muda. Kalau dari selempangnya saya baca dulu, dia adalah Duta Kooperatif Fair Jawa Barat 2017. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Boleh mic-nya? Teteh, silakan duduk dulu sebentar kita ngobrol ya. Oke. Namanya siapa Teh? Tes. Nama saya Diajeng. Diajeng. Ini sebagai Duta Kooperatif Fair 2017, mungkin sudah tugas-tugas banyak dilaksanakan. Betul sekali. Ngapain aja selama itu tugas-tugasnya? Wah, kalau ditanya ngapain aja nih, tugas Duta Koperasi ini beda banget, spesial banget guys. Ini kita santai aja ya ngobrolnya. Ya, santai aja kan, milenial ya, semua yang ada di sini kita tidak memandang umur semuanya. Millennials dan kolonials. Semua benar. Jadi gini, tugas kita itu spesial banget Kang. Nah, spesialnya itu adalah kita hanya mengendorsement. Nah, kita mengendorsement barang-barang UMKM. Kita tahu sendiri kan, UMKM kita tuh banyak banget produknya, dari fashion, aksesoris, makanan, betul? Terus ada apa lagi tuh? Obat-obatan juga. Ya, betul, tadi udah disebut. Jadi kita tuh tugasnya hanya mengendorse dan kita memberitahu nih keluar semua, ke masyarakat semua nih, kalau UMKM kita khususnya West Java nih, karena aku menyandang yang West Java. Ini tuh sangat-sangat luar biasa sekali, kita harus mendukung 100%, betul seperti itu. Oke, jadi sepanjang tugas menjadi Duta Kooperatif Fair ini, Teteh berarti istilahnya roadshow ya? Yes, betul. Kemana-mana tuh? Ke daerah mana aja? Seluruh Jawa Barat? Seluruh Jawa Barat. Pokoknya kalau dinas kemana-mana kita pasti ikut. Oke ya. Betul. Enak nggak sih jadi Duta Kooperatif Fair? Enak nggak ya? Mau jawaban jujur atau? Jujur. Jujur ya. Ini ada papi aku nih kebetulan nih. Kita coba tanyakan gitu yang ya. Selalu mendampingi. Coba papinya dulu deh. Papi gimana papi? Jangan bilang papi ya tuh. Kayaknya marketing banget. Saya dulu sebagai pembina ya di Duta Koperasi ini, dulu jadi juri juga pemilihan mereka. Ya, sengaja kalau ada event-event dinas itu kami selalu libatkan untuk membantu produk, mengepus gitu produk UMKM. Salah satunya pada hari ini juga saya sebenarnya banyak ada timnya ya. Ada juara 1, juara 2, juara 3. Kebanyakan yang sudah bekerja ya kalau dari 2017. Tapi semenjak pandemi 2020 tidak mengadakan lagi. Jadi terakhir yang 2019 ya Jeng ya. Oh, oke. Gitu. Tapi sejauh ini keterlibatan mereka dalam mengendorse memang kalau efektif? Ada event kita pasti undang. Kita pasti undang event-event yang ada unsur mempromosikan produk juga, produk UMKM. Dan untuk di belanjaken.id juga saya udah mufakat dengan semuanya, dengan pengurus WDS juga mau mengangkat Diajeng untuk ambasadornya ini, promosi produk-produk kurasi dari KPED. WDS ini. Boleh tepuk tangan gak semuanya? Luar biasa ya. Keren banget ya UMKM kita ya.
Dan nanti kita boleh unjuk ya satu kali beliau bagaimana cara mempromosikan dan mentionnya seperti apa karena mungkin ini nggak setiap orang bisa gitu ya. Betul. Karena perlu public speakingnya yang luar biasa karena boleh dibilang di ajang ini jadi spokesperson gitu ya dari produk-produk Jawa Barat. Oke. Ibu Bapak. Ini Kang sebelum lewat nanti saya umumkan kepada teman-teman UMKM berkumpul di sini semua. Nanti dapat giliran juga produknya di-endorse gratis oleh di ajang. Bergantian di dalam. Bagi yang mau memberikan produknya juga nuhun pisan, alhamdulillah. Oke, kasih contoh sekarang. Boleh produknya yang mana? Boleh. Mungkin saya mau ngasih tips dulu ya untuk teman-teman semua nih. Cara kan di sini kan banyak nih ya pelaku UMKM dan pasti nggak semua bisa membayar untuk endorsement, betul ya. Nah, berarti saya harus kasih tahu dulu nih pertama untuk tips-tips teman-teman semua cara mengendorse adalah satu harus punya sosmednya dulu dong. Betul. Sosmednya di sini tuh Instagram ya kita pakai. Karena apa? Karena sudah menjangkau keseluruhan ya kan ya semuanya pasti punya. Atau Facebook lain sebagainya. Helma boleh di-follow nanti Instagramnya. Boleh nanti follow aku ya guys. Boleh nanti di-follow aja di belakang layar tapi ya. Oke. Di sini ada 2 produk ya. Ini kita harus tahu dulu, harus kenali dulu produknya itu seperti apa. Ini adalah produk makanan. Makanannya makanan apa? Basah atau kering? Nah, kita harus tahu dulu, kita harus menguasai materinya. Materinya dari mana sih? Kalau dari klien langsung, dari brand langsung, kita pasti dikirimin dong show-nya. Tapi kalau enggak, kita hanya dikirimin oleh produk seperti ini. Contohnya seperti saya langsung dikasihkan produknya. Ini saya langsung lihat aja di belakang. Ya, dan nanti tuh kita bacanya itu harus dihafalkan poin-poinnya aja seperti itu ya. Nah, misalnya nih, di sini ada 2 produk makanan, kita bisa tahu cara makannya seperti apa. Boleh sambil dimakan gitu ya, kalau nanti di videoin. Tuh, kayak gini nih misalnya. Nah, ini nggak ada kemasannya, jadi ini bisa kita seestetik mungkin ya. Ketika kita lagi ngepromosikan, kita bisa tuangin nih ke bowl yang cantik ya. Terus kita makan sambil kita rasakan, kita kasih tahu rasanya seperti apa, teksturnya seperti apa, dan kerenyahannya seperti apa. Ini fungsinya bisa dimakan ketika kapan aja, misalnya ketika lagi nonton ya kan, lagi sama pacar misalnya kan, daripada diem aja gitu. Nah oke, contohnya nih ya, ini ada Frow kuenya orang keren nih. Highlight di sini harus dibahas sama si endorser, ya. Kuenya orang keren, Frow aja. Atau misalnya makanan masa kini, ingat aja Frow, kuenya orang keren. Nah, kayak gitu misalnya ya. Bisa kalian untuk di awal ya, dan untuk di caption juga kalian bisa tentuin itu. Terus jangan lupa nih, kalau misalnya produk itu kita pengen tahu nutrisinya, bener nggak? Yang suka terlewat nutrisi kan? Nutrisinya kita juga harus tahu, harus kenalin itu nutrisinya apa. Tapi nutrisi itu nggak semua nutrisi itu sehat ya. Jadi kita pilih aja yang paling menarik di sini. Kalau saya lihat di sini yang paling menarik adalah energi kalorinya nih. Kalorinya itu hanya kurang dari 500 kalori. Cocok banget nih buat ngemil seharian aja, ya. Karena di sini juga tanpa gula sama sekali, guys. Di sini tidak dicantumkan gula. Siapa sih yang mau ngemil tapi ngemilnya bikin gendut? Siapa di sini yang mau ngemil tapi masih gendut aja, tapi bikin gendut? Nggak ada kan? Nah, makanya Kang di sini nggak ada gula sama sekali. Kita bisa jadiin itu poin utama kita untuk mempromosikan suatu barang. Oke. Gitu kan. Jadi memang seperti itu ya. Jadi kita harus kenal barang, produk knowledge-nya harus bagus. Betul sekali. Barulah dari situ seperti teman-teman kayak di ajang inilah yang mengendorse-nya juga udah kayaknya pinter banget tuh menyampaikannya. Dan satu lagi Kang, satu lagi yang paling penting. Itu kan video ya guys. Ya. Nah, video harus dibuat seestetik mungkin. Banyak lagu-lagunya juga. Dan yang paling penting lagi nih, Foto harus kualitas jernih, ya betul itu. Harus HD banget, meskipun dari kamera editnya harus bagus guys. Yes. Nah itu yang paling penting. Oke, sip. Di ajang luar biasa, tugas kamu juga sebetulnya nggak bisa dibilang mudah ya. Karena kelihatannya juga mereview sesuatu tuh memang pertanggungjawabannya juga luar biasa.
nggak boleh peres-peres, harus jujur-jujur kan? Betul. Iya. Nah di situ kan juga masyarakat bisa menilai gitu kan, sebuah produk yang udah direview sama Diajeng, di-endorse ke Diajeng, tentunya juga diharapkan ada peningkatan dalam penjualan. Betul. Oke, sip. Terakhir deh ke Diajeng, mungkin Boleh. sekali lagi boleh disampaikan ke teman-teman pelaku usaha UMKM di sini dan juga pendengar-pendengar kita di Bogor, Bekasi dan juga di Bandung tentunya ada tiga Lupa kota. ya Bandung disebut di awal. Betul. Lupa saya, kita di Bandung masalahnya. Nggak apa-apa. Oke, ingin menyampaikan sesuatu untuk para pelaku UKM di masa pandemi ini, silakan. Apa ya? Mungkin aku pengen ngasih tahu aja ya. Karena namanya bisnis itu akan ada jatuh naik atau up down ya Kang ya, betul ya. Jangan pernah menyerah. Ya. Dan kalian harus terus bereksplorasi, harus terus bersinergi, jangan misah-misah. Ingat, kalian itu adalah pelaku UMKM. UMKM kita tuh udah punya banget grup-grupnya ya Kang ya, komunitasnya juga udah punya, dinas juga sebagai Akang yang menjadi sebagai pembina juga memang sangat-sangat memperhatikan sekali. Kita selalu ada namanya apa Kang? Trainer ya, training dari Akang Ahro juga ya kan. Jadi jangan sampai lepas sinergi kita ya. Dan terus mendukung satu sama lain. Dan tolong dikuatin di online-nya, promosinya dikuatin. Ada yang bisa bayar, ada yang nggak bisa bayar, ya udah gimana caranya nih, promosinya harus kenceng kayak gitu ya. Dan yang paling penting adalah mulut ke mulut. Itu yang paling penting. Jadi intinya satu aja Kang, jangan pernah menyerah, udah itu aja. Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ya, Diajeng, terima kasih Diajeng. Thank you so much. Luar biasa. Ya, mau mengendorse ini acara hari ini katanya. Boleh, Acara silakan. hari ini. Terakhir, silakan di-endorse acara hari Langsung. ini. Oke. Langsung ya ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat sekali lagi, semangat milenial yang mana ya? Saya pengen dengar sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Baik, terima kasih semuanya. Selamat pagi, salam semangat, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih yang sudah pada hadir. Jangan lupa untuk terus mengikuti acara Business Matching UMKM Jabar X Belanja Belanjakan Bandung 10 November 2021. Jangan sampai kita di sini tidak memberikan semangat yang luar biasa untuk semua yang ada hadir di sini semuanya. Jadi saya pengen semangatnya sekali lagi ya. Iya, oke. Kita ingin semangatnya sekali lagi, baru kita ke sponsor, oke? Siap? Selamat pagi. Baik, terima kasih juga nih untuk sponsor-sponsor kita yang telah hadir dan telah mempromosikannya juga. Nih ada banyak sekali ya, ada Garda Transbumi, terus ada Satgas Pemulihan Ekonomi, ada banyak ya, banyak lainnya. Terima kasih. Grabmart juga nih. Dan terima kasih udah hadir dan terima kasih juga udah mendukung selalu UMKM Jawa Barat khususnya ya Kang ya. Dan jangan lupa nih terus ikutin acara kita sampai akhir ya Kang ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Diajeng, sekali lagi tepuk tangan dong untuk Diajeng. Ibu Bapak hadirin yang kami hormati dan juga para pendengar kami di Bogor, Bekasi dan juga Bandung ya. Terakhir kami akan mengundang mungkin narasumber mewakili ketiga narasumber. Boleh Ibu Siti saja, Ibu Siti Nur Maftuhah untuk memberikan closing statement sekaligus menutup acara talk show kita di hari ini untuk menyampaikan terkait tentang belanja.id ini. Bu, silahkan Bu untuk support kepada para pelaku UMKM. Belanjaken.id perannya seperti apa? Bagaimana? Silahkan. Terima kasih Kang Fajar. Ya, kembali kami dari KPED sangat berharap kepada masyarakat untuk mau berbelanja produk UMKM. Dan untuk di toko Belanjaken ini adalah salah satu toko yang dikelola oleh UMKM, membeli produk UMKM dan nanti manfaatnya adalah kembali untuk UMKM. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman masyarakat warga Bandung dan sekitarnya. Wisatawan yang ke Bandung, mungkin juga di sini nanti para pengelola hotel, para pengelola tour travel. Nah, termasuk justru di sini kami mengundang dari Kepala Desa Ciburial. Selamat datang Pak Kades, gitu ya.
Kenapa Desa di Ciburial diundang? Karena Desa Ciburial itu merupakan sebuah kawasan yang di sana banyak tempat wisatanya. Ada tahura, ada hotel-hotel di sana. Dan kita berharap nanti akan terjadi kolaborasi antara UMKM di Bandung Raya dengan para pengelola di sana. Dan ini nanti jalannya melalui Pak Kades. Seperti itu. Jadi sekali lagi saya mengundang yuk sama-sama kita peringati Hari Pahlawan hari ini dengan kemudian membeli produk-produk dari masyarakat sekitar. Produk Indonesia, khususnya produk Jawa Barat, dan lebih khususnya lagi adalah produk Bandung. Supaya apa? Pembangunan kita berjalan lancar, tetangga kita juga bisa makan, dan kemudian kita juga bisa sama-sama untuk mengembangkan, untuk lebih ke depannya lagi, menyongsong Indonesia yang lebih baik lagi. Nah, terakhir untuk masyarakat ataupun pendengar yang ingin tahu lebih lanjut informasi tentang belanjaken.id, kemana nih kita? Ada channel khusus kah? Oke. Untuk warga Bandung dan Jawa Barat, silahkan bisa follow Instagram belanjaken.id atau kemudian nanti sementara itu sementara itu platform, dan nanti mungkin sambil jalan untuk yang Bandung bisa juga melalui aplikasi Grab. Oke, jadi lewat DM aja kali ya kalau mau tanya lebih lanjut lagi ya. Baik, kalau begitu, Bu Siti terima kasih sudah berkenan menyampaikan informasi. Salam sehat buat teman-teman semua yang ada di dunia maya, ada di udara dimanapun. Tadi sini ada di relay juga ke Bogor sama di Bekasi. Di Bekasi. Oke, baik sekali lagi terima kasih Ibu Siti Nur Maftuhah, anggota Divisi UMKM Penerbitan dan Ekraf KPED Jawa Barat. Tepuk tangan dong buat Bu Siti. Terima kasih juga untuk Bu Nelly Meliani, Ketua Koperasi WJS. Bu Nelly, terima kasih. Kemudian juga terakhir untuk Kang Randi, terima kasih Kang Randi dari Grab juga ya, boleh tepuk tangan juga untuk Kang Randi. Diajeng terima kasih, sudah kemana? Terima kasih juga sudah bergabung, yang pasti pendengar Trijaya dan juga Anda pendengar di 106,3 Gema Baladeka Bekasi dan juga 94,1 Elpas FM Bogor. Sekarang ini mengungkit kembali usaha para pelaku UMKM sudah dilaksanakan dengan adanya belanjaken.id. Mudah-mudahan Anda juga bisa membelanjakan ya apapun yang ingin Anda beli di belanjaken.id lewat Instagram untuk informasi dan lain sebagainya, dan yang pasti juga lewat aplikasi Grab. Untuk Anda di wilayah Bandung, kalau ingin juga melihat langsung produk-produknya, ada showcase di Bobber Cafe di Jalan LRE Marta Dinata atau Jalan Riau nomor 123. Datang, ramaikan, belanja yang pasti ya. Terima kasih sekali lagi untuk pendengar di 91.3 MNC Trijaya FM Bandung, pendengar di 106,3 Gema Baladeka Bekasi, kemudian pendengar di 94,1 Elpas FM Bogor. Saya Fajar Wirasubrata dan juga seluruh kru yang bertugas, tim teknik ada Edi di studio dan juga Kemal di lokasi, dan juga produser Aldian Norman. Kami pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah Anda ikuti Special Talk Show Belanjaken untuk pahlawan UMKM dan pahlawan konsumen bersama Dinas Koperasi Usaha Kecil Jawa Barat. Terima kasih untuk pendengar di 91.3 MNC Trijaya FM Bandung, 106,3 Gema Baladeka Radio Bekasi, dan 94,1 Elpas FM Bogor. Sampai jumpa.